atau yang akan saya share ini berkaitan dengan kondisi keamanan pangan ya yang ada di fishing vessel dan landing site, standar yang kekinian gitu ya. Nah, nanti apakah yang harus dilakukan, apa yang harus dikendalikan dalam rangka kemudian memastikan resiko keamanan pangan, karena pada akhirnya yang kita harapkan produk perikanan yang dari perikanan tangkap dalam rangka penangkapan sampai risiko keamanan pangan terkendali. Oke, jadi kalau misalkan nanti kita akan membuat rancang bangun suatu sistem, nah ini ada persyaratan atau beberapa best practice yang akan saya coba sampaikan ya. Pada presentasi ini ada 5 bahasan ya, nanti akan dibahas secara singkat. Kita perlu melaksanakan itu karena ada kaitannya banget dengan resiko keamanan pangan yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan juga berpengaruh terhadap kualitas produk yang kemudian dihasilkan. Sehingga dalam kondisi ini background pertama yang harus dipahami adalah risiko bahaya. Risiko bahaya keamanan pangan inilah yang kemudian kita perlu pastikan bahwa ini terkendali gitu ya. Suara saya jelas ya atau putus-putus? Tadi ada yang confirm suaranya putus-putus, Pak. Terputus-putus sedikit, Pak Samsul. Bentar nih, saya pakai headset. Bentar ya Pak, saya pakai headset dulu supaya suaranya lebih jelas terdengar. Tes. Kedengeran ya? Ya, dengar. Oke, baik. Ya. Ya. Jadi tadi sampai bahasan tentang kenapa akhirnya kita perlu mengimplementasikan suatu pengendalian di tingkat hulu, karena kita perlu tahu dulu reason why-nya, dan reason why-nya ini ada karena ada risiko bahaya yang timbul dari produk-produk perikanan jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Kemudian nanti bahasan kedua adalah kondisi minimal tentang fishing vessel, tentang kapal tangkap. Yang ketiga adalah kondisi minimal tentang landing site. Yang keempat, penggunaan air, baik nanti di kapal dan juga di landing site. Dan terakhir adalah pengendalian tentang keamanan pangan. Sistemnya seperti apa? Oke, kita coba bahas sekilas ya tentang seafood safety hazard and fishery products quality. Jadi ini berkaitan dengan bahaya keamanan pangan dan kualitas produk perikanan. Sebetulnya nanti pembahasan ini akan lebih detail pada saat sesi di hari Kamis ya. Di hari Kamis karena nanti akan kita berikan seluruh informasi yang berkaitan dengan seafood safety hazard. Jadi nanti yang saya gambarkan di sini hanya sekilas saja dulu. Bahwasanya yang namanya seafood hazard dan fishery product quality ini sangat erat kaitannya dengan resiko yang nanti akan timbul dan berakibat bisa jadi merugikan kepada konsumen. Dalam hal ini kenapa negara diminta hadir oleh Uni Eropa, kenapa akhirnya Kementerian Kelautan Perikanan sebagai competent authority diantaranya untuk bisa menjamin bahwa risiko-risiko itu sudah dikendalikan sejak awal. Karena secara spesifik memang sudah ada bahaya yang terkait dengan aspek biologi, aspek kimia, atau aspek fisik yang bisa merugikan kesehatan. Ya, tidak hanya melulu berkaitan sama ikannya tidak fresh, tapi bisa jadi further effect atau efek lanjutannya adalah efek kesehatan yang ditimbulkan bisa bervariasi gitu ya. Bahkan bisa terjadi fatal risk atau resiko yang sangat signifikan bagi konsumen.
Sehingga terkait itu, maka pahami dulu bahwa ada beberapa bahaya, terutama bahaya yang spesifik berasal dari spesies ikan tertentu. Itulah yang nanti dikategorikan sebagai bahaya terkait spesies atau species related hazard. Dan ini sudah dibahas sebetulnya atau sudah diberikan konfirmasi ya, dan sudah dibuatkan satu panduan pedomannya. US FDA Seafood Hazard Guidance sudah memberikan apa saja spesifik bahaya yang terkait dengan spesies. Nah, kita paham dulu bahwa spesies ikan ini macam-macam. Kita pahami dulu bahwa kemudian ada hal-hal yang kita perlu consider, sehingga nanti bisa jadi perlakuannya untuk spesies tertentu harus betul-betul spesifik dikendalikan gitu ya. Nah, kemudian selain spesies related hazard, yang lain lebih umum yang sifatnya dalam rangka proses, ya, dalam rangka proses terjadi kontaminasi, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, maka ada risiko bahaya yang nanti further prosesnya dari mulai pasca panen ya, dari mulai ikan diangkat dari laut atau disebut harvesting sampai kemudian produk tersebut diolah di UPI. Nah, itu prosesnya panjang ya, rantai prosesnya panjang. Sehingga pengendalian kualitas ini selama penangkapan, proses pengawetan di kapal sampai ke landing site sampai nanti ke UPI memang akan sangat berpengaruh. Jadi ada sangat erat hubungannya antara fish quality dengan seafood safety gitu ya. Bisa jadi fish quality-nya sudah mulai berkurang, misalkan kenapakan, kemudian appearance atau teksturnya, kemudian dari sisi apalagi sudah masuk ke dalam kategori bad smell gitu ya, odornya udah terindikasi ada bau indol atau bau busuk. Nah, itu berarti kan risikonya bahwa produk tersebut bisa jadi sudah ada bakteria yang bisa menyebabkan resiko juga terhadap keamanan pangan, apalagi kalau yang hadir bakteri patogen gitu ya. Jadi kenapa kita harus pahami dulu ada aturan ini tujuannya apa sih? Karena ikan ini kalau nggak dikendalikan dari awal katanya bisa ngaruh sama kesehatan manusia. Kemudian sebagian besar ikan ini, bukan sebagian besar, pada umumnya UPI di Indonesia mengekspor kemudian ikan ini baik ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, Australia, dan mereka pengen jaminan gitu ya. Gimana jaminannya bahwa Anda mengelola produk ini dari mulai tangkapan benar gitu, dari mulai tangkapan beres, dari mulai tangkapan bertanggung jawab gitu kan. Karena kalau kita berlaku, kalau kita hanya yang diubuk-ubuk hilirnya terus, tapi hulunya kita nggak pernah perbaiki, resikonya tetap ada. Karena gimana pun, contoh kalau histamin sudah terbentuk dari hulu, di hilir udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Perikanan budidaya juga sama. Kalau sudah ada antibiotik di udangnya, sampai hilir udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi maka konsep pencegahan ini, prevention, itu jauh lebih penting gitu ya. Karena nanti impact yang ditimbulkan bisa jadi resiko dan biaya tinggi gitu. Nah, oleh karena itu saya coba jelaskan sekilas bahwa species related hazard ini adalah bahaya yang terkait dengan spesies, adalah bahaya yang unik. Karena bisa jadi masing-masing spesies ikan dan kerang ini punya risiko bahaya yang bisa beda-beda efek yang ditimbulkan ke manusia. Ya, maka dengan spesifik hazard yang berkaitan dengan spesies harus kita pahami ikan-ikan apa kemudian yang menjadi target nelayan, yang menjadi target penangkap ikan, dan mereka harus paham gimana cara pengelolaannya ya. Kemudian dari itu kita pahami juga bahwa ada proses related hazard yang berkaitan dengan potensi bahaya keamanan pangan yang mungkin terjadi saat proses produksi dimulai. Dari mulai penerimaan bahan baku hingga produk terkirim. Nah, ini kalau di UPI, tapi kalau ada di kapal dari mulai ikan diangkat, jika memang ada prosesnya, maka ini harus kita kendalikan. Ya, oke, ini contoh sekilas bahwa yang berkaitan dengan related hazard, spesies related hazard untuk sea catch species atau ikan tangkap. Yang pertama ya pasti musuh kita bersama namanya bakteria, apalagi patogenik bakteria yang bisa menghasilkan racun ataupun bisa menginfeksi ya. Jadi bakteri ini kan ada dua jenis nantinya. Ada bakteri yang bisa menimbulkan racun, ada bakteri yang menimbulkan infeksi gitu ya. Ada namanya racun ya atau intoksikasi, dan ada bakteri yang menyebabkan infeksi.
Apa maksudnya nih? Intoksikasi itu berarti si bakteri ini bikin racun, dimakan sama manusia, manusianya sakit karena racun bakteri itu. Contohnya ya, Clostridium, ya contohnya Vibrio. Ya, dia menghasilkan Clostridium botulinum toksin gitu ya. Sementara infeksi ini dia jahat, tapi dia nggak menghasilkan racun. Lah, dia lagi banyak-banyaknya di ikan, ikannya dimakan manusia. Nah, bakterinya akhirnya masuk ke tubuh manusia, menyerang manusia, terinfeksi lah sama bakteri ya. Contohnya Listeria, Salmonella, dan kawan-kawannya. Jadi harus pahami dulu nih untuk membedakan gitu ya. Munculnya bisa jadi dari proses, bisa jadi dari material gitu ya. Jadi kalau Clostridium biasanya dari proses, kalau Vibrio itu biasanya dari material ya. Dari awalnya memang sudah ada Vibrio. Oke, kemudian scombrotoxin. Ini yang kita sebut histamin ya. Ini primadonanya nih. Maksudnya kalau kita berburu, target fishingnya adalah ikan-ikan yang masuk ke dalam scombroide, maka resikonya adalah histamin. Nah, histamin ini kan sangat sensitif juga ya sama manusia. Bisa jadi kalau sudah ada histaminnya di ikan, sampai kapanpun ya, sampai prosesnya digoreng, dimasak, direbus, ditumis, dipotong-potong, tetap ada histaminnya ya, dan ada batasan tertentu yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Kemudian ingat bahwa spesies catch ini juga ada yang disebut dengan natural toxin. Toksinnya memang sudah alami dari asal ikan gitu. Tetraodotoxin misalkan ikan buntal atau pufferfish memang sudah mengandung resiko toksin di sini ya. Kerang-kerangan ada ASP, ada amnestik, ada MSP, ada PSP, macam-macam. Ada Ciguatera, CSV, Ciguatera fish poisoning, karena ada ganggang kemudian dimakan sama ikan, ikannya sakit, ikannya nggak apa-apa, manusia yang makan sakit. And then ada parasite. Parasite bisa jadi misalkan cacing ya, misalkan anisakis atau apapun, itu bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya kemudian terjadi sakit ya, karena ada parasit di dalamnya. Dan yang dari lingkungan yang disebut dengan environmental chemicals contaminants, contohnya logam berat, ada AS, PB, CDHG, arsenik, plumbun, kadmium, Hg. Nah, untuk itu kita perlu pahami bahwa inilah yang kemudian kita harus gimana penanganan ikan yang baik dan benar. Kemudian kita buatkan skema sertifikasinya, namanya CPIB, gitu kan? Cara penanganan ikan yang baik dan benar. Gitu. Ya, karena singkatannya memang mirip-mirip nih, CPIB, CBIB, CP ini kan bisa pembenuran, bisa penanganan di tingkat supplier. Nah, ini kita bahas penanganan di tingkat kapal, ya di hulu dan nanti landing site. Jadi dari mulai kapal sampai dengan pendaratan. Nah, lanjut. Kemudian ada proses related hazard. Bagaimana kemudian ketika diproses, apakah ikan itu bebas dari risiko? Enggak juga. Karena pada saat proses, kalau prosesnya enggak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ada risiko-risiko tadi juga muncul. Karena bakteri akan tetap tumbuh dia. Berarti pertama kita kendalikan, kita kasih es selesai. Enggak. Karena bakteri ini kan matinya, kalau bakteri ini kan kalau teman-teman udah paham tentang siklus bakteri itu kan dia hidupnya di 4,4 derajat. Ya, kemudian sampai 60 ya derajat gitu. Nah, ini dia happy lah dalam suhu ini gitu ya. Namanya temperature danger zone. Kalau ada di suhu ini, maka bakteri akan mereproduksi dirinya sangat cepat gitu. Yang satu jadi dua jadi empat jadi 8, terus menerus gitu ya. Nah, kalau dia udah banyak dan berkumpul jadi satu, dia nih brutal, jadi kayak geng motor gitu kan. Makanya bikin sakit akhirnya gitu. Sorry, pakai kata-kata bahasa yang mungkin nggak umum lah ya, saya makainya. Makanya untuk mengendalikan bakteri ini, kalau mau panasin sekalian suhunya atau turunin sekalian suhunya. Jangan ada di tengah-tengah, jangan ada di temperatur danger zone ini. Karena ada di temperatur danger zone, maka resiko bakterinya nggak akan selesai gitu. Nah, nggak mungkin dong kalau di kapal tiba-tiba langsung dikalengkan ikannya, ya. Bisa jadi ada yang memang langsung memproses ikannya. Maka fishing vessel nanti akan saya jelaskan ada 2 jenis ya. Ada beberapa yang nanti kemudian memproduksi. Kemudian di fishing vessel proses related hazardnya ada histamin. Ya, kalau dia nggak dikendalikan sama nih. Histamin sama bakteri ini
pengendaliannya mudah sebetulnya. Suhu aja. Suhunya asal di bawah 4,4 derajat, bakterinya tereduksi, histaminnya pun terkendali gitu ya. Kemudian ada bahaya yang lain sebetulnya yang disebut dengan alergen kontaminan. Alergen kontaminan ini apa? 2 spesies atau 3 spesies yang berbeda di produk perikanan, ikan, krustase, dan moluska. Ada 3 kategori alergen yang berbeda. Karena ada orang yang alergi udang, ada orang yang alergi ikan, ada orang yang alergi moluska, cephalopoda, dan lain-lain. Jadi belum tentu orang itu kemudian punya kesamaan alergi, sehingga dalam hal ini sudah ada handling yang khusus ketika satu kapal menangkap ikan, menangkap moluska atau menangkap krustase. Harus ada pemisahan, harus ada separasi gitu ya. Kemudian ada resiko kontaminasi bahan kimia. Nah, ini adanya di kapal, bisa jadi dari tumpahan minyak lah, bisa jadi tumpahan bahan kimia yang lain, bisa jadi buat oli, gemuk, dan lain-lain. Dan ini harus dijaga. Bahan tambahan, kalau misalkan digunakan, misalkan dia pakai natrium bisulfite untuk mencegah oksidasi. Nah, ini jaga penggunaan aditif namanya. Ada bahan tambahan yang ditambahkan, ya. Bisa jadi bahkan dia menggunakan bahan berbahaya. Bahan berbahaya ini contohnya formalin. Jadi dia bukan merupakan food aditif, dia itu bahan berbahaya. Terakhir bisa jadi ada resiko benda asing, ya, benda asing foreign material yang terikut karena proses yang tidak baik gitu, misalkan logam, kayu, kaca, dan lain-lain. Nah, dari kedua resiko tersebut, species related hazard, species related hazard dan proses related hazard, itulah yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kita perlu melakukan food safety condition for fishing vessel. Bagaimana kita memastikan kondisi keamanan pangan pada tangkapan ikan. Ya, mungkin teman-teman yang ada di hilir sih sudah terbiasa karena at the end of the day mereka lah yang di hilir, UPI lah yang kemudian ditekan oleh para pembelinya untuk bisa memastikan semua minimum compliance terpenuhi. Tetapi jangan lupa bahwa supply yang baik, material yang memang memiliki keamanan pangan dan tingkat kualitas yang baik itu juga sangat berpengaruh untuk bisa menghasilkan produk yang baik juga gitu, yang sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan persyaratan. Oke, ada 7 hal yang menjadi concern terkait dengan kelayakan dasar kapal tangkapan ikan, prerequisite program, ya. Pertama, persyaratan struktur kapal dan peralatan, dari mulai penggunaan bahan, ya, dari mulai penggunaan coating atau pelapis yang nanti kontak dengan produknya, kemudian dari mulai pemilihan box atau mungkin wadah ikan, palka, tangki, ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara penanganan ikan di kapal gitu ya, on board handlingnya gimana gitu. Handling ini kan nanti berkaitan sama bagaimana kemudian ABK bekerja mengendalikan ikan, bagaimana ketika mereka menyiangi ikan, bagaimana kemudian membuang sisa-sisa limbah ikan dari atau menggunakan kembali air cucian atau kadang-kadang es yang sudah bekas dipakai lagi, dan ini yang menjadi concern bahwa kemudian handling on board ini menjadi faktor penting yang bisa menyebabkan resiko keamanan pangan tidak terkendali. Nah, spesifik untuk ikan-ikan yang mengandung histamin, persyaratannya berbeda gitu persyaratannya, karena kalau dia mengandung histamin contohnya ikan tuna, maka dari awal sudah harus dipastikan bahwa suhunya ditekan serendah mungkin, ya, sebisa mungkin di bawah 4,4 derajat. Tetapi gimana kalau dia one day fishing? Berapa lama sih sebetulnya dari mulai dia nangkap sampai dengan histamin ini terbentuk, ya? Karena kan setelah ditangkap dia masih hidup terus mati tuh. Sejak kapan kemudian dia hidup gitu ya? Apakah cukup dengan one day fishing tanpa harus menyediakan sarana es? Karena untuk artisanal fishery atau untuk perikanan tangkap yang tradisional, yang memang dia hanya menangkap ikan kemudian balik lagi sorenya, cukup atau tidak? Nah, ini persyaratannya ada di nomor 3 ya. Nanti akan kita sampaikan pada saat training di hari Kamis. Kemudian kebersihan ABK, personal hygiene. Nah, ini salah satu yang penting karena gimana pun juga ikannya baik, penanganannya baik, ABK-nya nggak bagus gitu ya. Alatnya baik, ya, kemudian proses penangkapannya baik, tapi kalau ABK-nya juga nggak dikendalikan, personal hygiene-nya sama aja. Tapi bukan berarti harus sama seperti cleanliness-nya di pabrik udang, di pabrik
tuna loin gitu, atau di pabrik di pabrik tuna saku gitu, kebersihan ABK-nya tentu mungkin beda standar, tapi setidaknya ada prinsip dasar yang sama yang harus dipenuhi, bahwa kebersihan adalah mutlak diperlukan gitu ya, termasuk frekuensi, kemudian bagaimana mereka memastikan penggantian, pencucian dan lain-lainnya. Nah, untuk beberapa kapal yang menggunakan atau memiliki freezer atau chiller atau pendingin, maka ini ada persyaratan khusus, termasuk nanti bagaimana freezer ini kemudian berfungsi dengan baik atau tidak, termasuk kontrol terhadap temperature gitu ya, kontrol terhadap suhu, dan nanti kalau misalkan ada metode pembekuan di atas kapal, perlu juga dikendalikan tentang waktu, karena waktu dan suhu pembekuan ini akan berpengaruh terhadap quality dari ikan gitu ya, seafood quality ya. Kenapa? Karena nanti terjadi pembekuan lambat, pembekuan cepat gitu ya, pembentukan kristal esnya juga nggak bagus. Nah, itu ngaruh terhadap kualitas dari ikan yang bisa jadi mengalami drip loss sebelum produk tersebut nyampe ke end usernya. Jadi akhirnya kualitasnya sama-sama aja jelek gitu ya. Untuk itulah maka nanti perlu ditekankan bagaimana kemudian suhu dan waktu yang tepat untuk membekukan ikan dengan dimensi atau dengan berat sekian gitu. Terakhir baru bagaimana kita mengendalikan sistem terhadap kendali keamanan pangannya. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita mengendalikan food safety condition di landing site, kondisi keamanan pangan pada tempat pendaratan ya. Jadi ini karena nggak bisa dipisahkan gitu antara pendaratan sama kapal, nggak bisa kita concernnya sama kapal doang, nggak bisa, karena proses berikutnya di landing site ini masih perlu ditata dengan baik supaya nanti begitu masuk ke UPI ini juga baik gitu. Jadi jangan sampai kapalnya kita perbaiki, landing site-nya nggak kita perbaiki, nggak ada aturan main ya. Akhirnya rantainya, change-nya, custody-nya juga putus gitu. Ya udah nanti nggak sampai bisa menyelesaikan problem atau menyelesaikan perbaikan, improvement yang kita ekspektasikan gitu. Apa aja sih yang kemudian menjadi kelayakan dasar untuk pendaratan ikan? Sama sih mirip sebetulnya. Yang pertama desain dan layout premises. Bangunan ya, ini terkait dengan konstruksi gitu. Apakah coating lantainya, kemudian besi yang digunakan, karatan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Kalau dia ada tempat cuci juga nanti berkaitan sama persyaratan air dan es yang dipakai, berkaitan dengan hygiene condition, ini sanitasi, kebersihan gitu ya. Staff hygiene, kalau yang tadi kan ABK ya, kalau ini staff yang ada di mungkin kerja sehari-hari di area pendaratan, terutama nanti limbah, karena gimana pun juga kalau limbahnya tidak dikendalikan dengan baik, inilah sumber ya, ini sumber terjadinya kontaminan terbesar di area pendaratan, karena limbah sebetulnya sisaan ikan yang udah berhari-hari atau mungkin disolokan, mampet dan lain-lainnya, udah jadi bakterianya kumpul, bawa sama lalatnya kemana-mana ya, akhirnya juga yang ada tidak bisa dijamin ya bahwa keamanan pangannya terjaga. Cleaning and sanitation, bagaimana kemudian mendisinfeksi, kemudian mencuci, regular cleaning, kemudian periodical cleaning gitu ya. Apakah nanti pakai mechanical cleaning, pakai chemical cleaning, nah ini macam-macam. Maka nanti akan harus ditetapkan bagaimana, apa yang harus dicuci, gimana cara cucinya, ya berapa sering dicuci, siapa yang nyuci gitu ya. Kontrolnya seperti apa. Karena seringkali alatnya udah ada, bagus awalnya, cuma nggak dirawat ya. Akhirnya kebersihannya sangat-sangat minimal gitu. Terakhir, karena ini ada di darat juga, di kapal juga sebetulnya ada persyaratan ini. Cuma ini lebih ditekankan di area pendaratan ikan, bahwa pengendalian terhadap hama, terhadap binatang pengganggu, kucing, anjing, termasuk juga tikus, kecoa, dan lain-lain harus dikendalikan. Gimana caranya? Ya, ini harus ada pest control atau pest management ya, atau pest management ya, bukan lagi dikelola, bukan lagi dikontrol, tapi juga dikelola. Jadi karena pest ini kan adalah makhluk hidup dan kita nggak bisa mungkin eliminasi atau menghilangkan dia atau mengeradikasi gitu ya, membunuh massal. Jadi kita harus mengendalikan. Cara mengendalikan gimana, kita harus punya manajemen pengendalian hama gitu ya, termasuk nanti
bagaimana menetapkan ya cara preventif, menetapkan pest control ini kan ada prevention, kemudian ada monitoring, 2, 3-nya, 1 prevention, 3-nya adalah eradication. Ya, prevention pencegahan, monitoring pemantauan, eradikasi. Kalau misalkan terlalu banyak populasinya ya kita harus eradikasi. Contohnya apa eradikasi? Semprot-semprot, spraying, fogging, misting, macam-macam. Oke, itulah kelayakan dasar di landing site yang nanti harus kita concern untuk bisa memenuhi persyaratan. Nah, kemudian bagian keempat adalah air. Ya, ini mutlak karena air dan es ini ujungnya yang nanti kontak dengan produk tersebut. Kondisi keamanan pada tempat pendaratan dan fishing vessel. Kapal penangkap ikan harus menggunakan air potable gitu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan karena di Indonesia. Kalau di sana bahasa air potable itu air yang bisa diminum langsung. Kalau di kita enggak. Air potable ini adalah air yang dijadikan sebagai syarat gitu ya. Syarat baku air minum, syarat baku untuk air minum, definisi gitu. Jadi kalau di Indonesia itu air tuh ada beberapa regulasi. Pertama, air bersih. Air bersih ini air yang untuk mandi, cuci, kakus gitu-gitu, kolam renang. Ini acuannya ke Permenkes 416 tahun 1990 kalau nggak salah ya. Kemudian air minum, nah ini yang kategorinya air potable. Air potable ini artinya ini bisa untuk diminum, cuma dimasak dulu gitu ya. Nah ini acuannya di 492 tahun 2010, Permenkes juga. Kemudian Menkapa juga ada kalau nggak salah ya, nomornya saya lupa. Kemudian terakhir MDK. Nah kalau ini adanya SNI ya. MDK ini adalah air minum dalam kemasan. Jadi ini aturan regulasi tentang air itu sudah ada di Indonesia, semua udah lengkap gitu ya. Bahkan yang kita tentukan itu sebetulnya acuannya dari WHO, dari WHO, World Health Organization. Jadi harus spesifik bahwa air potable inilah yang kudu mesti dipakai gitu ya. Nah, di landing site sebelum digunakan dengan ikan atau pembuatan es di mana air ini digunakan di kapal penangkap, maka setidaknya kalau di landing site menggunakan klorinasi atau menggunakan UV ya untuk desinfeksi sebetulnya fungsinya nih. Disinfect gitu ya. Nah, supaya kualitas airnya juga kan belum tentu tidak bebas dari bakteria. Makanya nanti untuk mereduksi bakteri yang mungkin nanti terbawa di air, akhirnya banyak bakterinya, ikannya bersih, ikannya udah bagus, terkontaminasi sama air yang ada di landing site gitu ya. Jadi upaya-upaya yang ada di kapal penangkap akhirnya ambiar, jadinya nggak kepake gitu. Ujungnya maka perlu ada penanganan khusus atau pengendalian khusus, terutama sumber air yang digunakan untuk mencuci, untuk membersihkan di area landing site. Memastikan pengujian berkala, gitu ya. Pengujian berkala ini secara periodik, entah 6 bulan, entah setahun sekali, depend ya, atau bisa jadi kalau punya internal lab, kita lakukan tiap hari atau tiap minggu, terutama untuk mencegah fecal coliform, kemudian patogenik bakteria, dan akumulatif dari total jumlah bakteri atau TPC terkendali sebagai bentuk kontrol bahwa air ini memang sebetulnya layak untuk kontak dengan makanan atau untuk kontak dengan ikan. Terakhir, tentang food safety control system, sistem kendali keamanan pangan. Apa saja yang kemudian menjadi penting di sini? Yang pertama, traceability. Jadi ini sudah gembar-gembor, kita udah sering banget ngomongin tentang traceability dan catch recording. Nah, catch recording ini entah namanya logbook atau apa, yang penting tercatat bahwa ikan itu ditangkap di mana, berapa jumlahnya, ya, nangkapnya kapan gitu. Kemudian sistem HACCP dan bagaimana kontrol dari competent authority
sebagai official control yang melakukan pemantauan, yang melakukan surveillance, yang melakukan inspeksi, bahkan yang melakukan auditing gitu ya, di sarana-sarana yang kemudian berpotensi menjadi resiko ketidakamanan, sehingga tidak ada jaminan ya. Kalau sudah ada kontrol yang baik, maka setidaknya ada jaminan. Jaminan ini kan karena kita pede, confidence karena kita cek dan kita tahu bahwa secara fakta di lapangan sudah comply gitu, maka timbullah confidence. Ketika confidence kita, level kita naik, ngadepin auditor siapa aja gampang, udah pede gitu ya. Nah, untuk traceability sebetulnya sudah sering dibahas, tetapi dalam hal ini untuk di kapal penangkap ya harus ada mekanisme minimal mekanisme yang paling mudah adalah pemisahan batch. Batch ini kan bisa jadi nggak dipahami kalau di kapal apaan gitu. Intinya kan pencampuran antara tangkapan yang sebelumnya dengan tangkapan yang baru kalau dia tidak menangkap dalam one day fishing gitu ya. Jadi perbedaan batch ini bisa saja dibedakan saat setiap hari tangkapan, dipisahkan di hari yang berbeda atau disesuaikan dengan hasil tangkapan pada area yang berbeda gitu. Misalkan nangkapnya hari ini atau sehari nangkapnya cuma areanya beda, boleh saja bisa jadi batch gitu ya. Nah, dalam skala kecil, kalau yang one day fishing, yang berlayar di bawah 1 hari, maka seluruh tangkapan ini bisa jadi hitungannya 1 batch ya. Karena kan dia melaut balik bawa ikan, itulah 1 batch gitu. Jadi tidak ada segregasi, pemisahan tidak berlaku. Nah, untuk setiap batch ikan yang ditangkap, kapal penangkap ikan ini harus menyimpan catatan tanggal nangkepnya, lokasi di mana, peralatan yang dipakai gitu ya. Nah, mungkin ada namanya logbook atau evidence lain boleh, whatever, karena yang penting ada catatan. Untuk memastikan ketertelusuran, catatan ini harus disimpan, masuk semua transaksi, sehingga lokasi tangkapan ikan ini kita bisa identifikasi dari mana nangkepnya. Jadi karena kalau sekarang kan gampangnya zona WPP sekian gitu, atau mungkin FAO lautnya sekian, itu kan masih terlalu luas ya. Sehingga tidak ada lagi kita punya confidence untuk menyebutkan di penangkapan daerah mana, bahkan kalau boleh dibilang fishing atau fishing groundnya mana gitu misalnya. Sehingga untuk itu perlu ada bagaimana kemudian dibuatlah dokumen manual tentang sistem ya ketertelusuran di kapal dan di lokasi pendaratan. Jadi artinya beberapa mekanisme traceability yang sudah diimplementasikan yang kemudian dihubungkan dengan persyaratan yang ada di di hilir itu nanti akan saling terhubung gitu ya. Entah nanti pakai elektronik, entah enggak, terserah. Yang penting bahwa konsep dasarnya dulu dipahami, terus diimplementasikan. Nah, masalah tools kan masalah sistem, masalah tools, alat bantu ya. Alat bantu mah kapan aja bisa. Yang penting fundamental aspeknya, basicnya sudah ketemu gitu. Kemudian hasap. Pak, aduh, kapal kita ini kayak gini sekali. Gimana mau hasap? Nggak semua kudu hasap ya. Karena yang hasap ini diekspektasikan kapal yang berpendingin atau kapal pemrosesan ikan. Jadi kapal ini kan ada yang kemudian nangkap dia bekuin, dia nggak punya fasilitas apapun, hanya dia membekukan gitu ya, atau freezer vessel gitu. Ada yang factory vessel, kapalnya itu juga berfungsi sebagai pemrosesan. Setidaknya ada pemrosesan singkat di situ, yang kemudian bahkan ada yang sudah langsung dikemas ya, dikemas dalam kemasan simple gitu, masuk polybag, bentuknya loin, udah ada yang memang nangkap, potong-potong, bekuin di situ, kemas di situ. Kemudian bisa jadi bahkan ada yang mulai melakukan proses lanjutannya gitu, further prosesnya. Sehingga dalam kondisi sekarang memang mungkin di Indonesia belum terlalu banyak, tapi di beberapa negara sudah further proses itu ada gitu ya. Further prosesnya. Maka penerapkan sistem hasap ini salah satunya juga untuk memastikan memenuhi persyaratan semua pasar internasional termasuk EU, walaupun tidak semuanya mewajibkan. Maka kenapa akhirnya DG sebagai auditor yang kemudian memeriksa compliance minimum atau minimum compliance terhadap pemenuhan standar yang memang mereka mau, yang mereka minta, menganggap kita bahwa ada inkonsistensi terhadap pelaksanaan. Karena grand design-nya memang perlu ada penyesuaian. Dalam kapal yang membekukan termasuk harus ada pemantauan suhu dan waktu. Tadi saya sudah katakan ini terkait dengan pemrosesan, pembekuan, dan penyimpanan beku. Prosesan ini berarti potong-potong, pembekuan berarti freezer atau freezing, penyimpanan beku berarti cold storage ya. Nah, untuk kapal yang proses factory vessel yang melakukan further proses harus punya rancangan hasap plan-nya disesuaikan dengan spesies dan proses yang diterapkan. Maka ini harus benar-benar mengconsider resiko-resiko spesies related dan proses related hazard.
ya. Kemudian dalam rangka pengembangan sistem HACCP di kapal, kita tahu bahwa ada 12 langkah dan 7 prinsip. Semua pasti udah hafal deh. 12 langkah 7 prinsip HACCP ini bisa diimplementasikan jika kelayakan dasar yang disebut dengan prerequisite program, terutama di fishing vessel dan di landing site sudah setidaknya terpenuhi. Persyaratan-persyaratan minimalnya saja dulu. Baru kalau ini sudah terpenuhi, konsepsi HACCP bisa diimplementasikan. Nah, kemudian bagaimana? Apa yang nanti harus di-develop? Termasuk dokumen apa saja yang nanti perlu ada. Sebetulnya bikin manual HACCP untuk kapal itu nggak setebal manual HACCP untuk pabrik, ya. Hanya beberapa lembar sebetulnya. Yang pertama, yang penting ada tuh siapa aja yang menjadi tim HACCP, ya, kepalanya siapa, bla bla bla. Intinya kan misalkan walaupun krunya sedikit, ya, bisa jadi mereka saling bahu membahu dalam satu tim yang sama, boleh-boleh aja. Atau mungkin kita punya ABK 10 tapi yang jadi tim HACCP cuma 2, 3, ya terserah, yang penting ada. Ya, kemudian menentukan deskripsi produk, karena yang ditangkap ini kita masuk kategori apa, dibekuin, seger, spesiesnya apa, harus jelas gitu ya, sehingga target dari catch targetnya jelas, dan nanti prosesnya juga jelas. Alur proses sederhana, flow diagram sederhana, dengan lembar analisa bahaya yang juga simplified gitu ya, artinya tetap mengkategorikan resiko bahaya fisika, kimia, dan biologi, kemudian menentukan signifikansi. Dari mana signifikansi? Dari penentuan probability dan severity. Untuk apa? Untuk kemudian kita lakukan penilaian apakah ini CCP atau bukan. CCP atau bukan dari mana? Ambilnya dari decision tree kan gitu. Pasti ini semua udah pada paham lah alurnya gitu ya. Nah, setelah kita menentukan dia CCP, baru yang CCP ini aja lah yang kita akan record gitu, yang akan kita monitor. Jadi nggak semua tahapan kemudian kita wajib monitor di kapal. Nah, misalkan ada 10 step, cuma ada 2 yang CCP, ya udah itu aja yang kita kencengin gitu ya. Karena inilah nanti akan menjadi problem kalau misalkan kita menentukan CCP-nya kebanyakan atau tidak ada CCP-nya bahkan gitu ya. Kalau kita sudah tahu apa saja yang dimonitor, baru kita tentukan record keeping-nya apa yang penting ya. Kalau sudah ditentukan record keeping-nya apa, baru tentukan verifikasi dan pengesahan. Kalau sudah, maka nanti perlu ada dokumen-dokumen pendukung yang akan mensupport bahwa sistem HACCP ini berjalan dalam rangka prerequisite program, maka perlu ada sanitasi. Namanya SSOP ke, SOP ke, terserah. Yang penting ditentukan bahwa gimana cara kita mensanitasi. Setidaknya ya ada 7 hal yang menjadi poin penting record di kapal gitu ya. Kebersihan, geladak, palkah, peralatan. Pemeriksaan kualitas ikan, bisa jadi setelah dibekukan, bisa jadi sebelum dibekukan, bisa jadi setelah disiangi, dan lain-lain. Pemeriksaan parasit dan benda asing, jika memang ada potensi yang sangat besar di sini, silahkan periksa di situ. Kemudian pemantauan suhu selama chilling, freezing, penyimpanan dalam palkah, dan menggunakan thermodata logger. Dan ini yang menjadi concern juga dari DJ Sante, bahwa proses kita tidak menggunakan alat yang memang mumpuni. Alat ini kemudian tidak bisa merekam, karena yang namanya tulisan di atas buku gitu ya, bisa jadi tulisannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena faktanya auditor akan melihat secara langsung dan dia komparasi antara yang ditulis sama yang dia lihat gitu ya. Belum lagi nanti dia lihat alat bantunya, belum lagi dia lihat termometernya, gimana cara memastikannya, sementara termometernya sendiri nggak bisa membaca dengan baik angka yang tertulis dalam termometer tersebut. Termasuk penggunaan bahan kimia, disinfektan, dan lain-lain. Kualitas air yang diperiksa, bisa jadi nanti kita akan lakukan pengujian secara rutin, atau mungkin bisa saja kalau pernah minta dari otoritas pelabuhan yang memang menyediakan suplai air dan es, dan bisa ditambahkan laporan lain yang mendukung, tidak terbatas berapa banyak. Cuma jangan sampai kebanyakan juga, nanti nggak efektif gitu ya. Yang penting-penting aja lah yang kita tulis gitu, yang nggak penting-penting mungkin ditetapkan sebagai supporting saja. Nah, terakhir, apa yang harus dilakukan oleh official control? Oleh competent authority ini melakukan pengendalian secara resmi, official control. Kontrol secara resmi ini dilakukan oleh auditor pemerintah yang memiliki kompetensi minimal, atau bisa saja disubkonkan ke pihak ketiga yang independen yang juga kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan.
setidaknya dia punya license dan lain-lain. Jadi bisa saja kalau ada beberapa negara karena yang memang tidak dilakukan dan otoriti kemudian menunjuk gitu ya, menunjuk beberapa pihak yang dianggap dan dievaluasi memiliki kompetensi yang baik on behalf of government, jadi third party independent. Apa yang dilakukan? Periksa kepatuhan minimal, fokusnya terhadap keamanan pangan yang direkomendasikan di atas penangkap, di kapal penangkap dan di pendaratan. Itu fokusnya itu deh. Frekuensi pemeriksaannya berapa sering? Tergantung karena berdasarkan resiko, risk base gitu ya. Ada yang sebulan, ada yang setahun, 6 bulan, ada yang 2 tahun, terserah. Sehingga kapal yang menangani spesies ikan yang terkait dengan bahaya tertentu, yang lebih kompleks, yang lebih sulit untuk dikendalikan, pemeriksaannya mungkin lebih sering daripada yang tidak gitu. Jadi itu yang disebut dengan risk base ya, analisa resiko, risk analysis untuk menentukan kapan, di mana, berapa sering gitu. Nah, endingnya kita perlu membuat laporan audit. Nah, ini problemnya kan laporan audit sebagai official control ini apakah kemudian bisa dijadikan sebagai evidence ya ke DG Sante bahwa kita sudah memiliki reporting yang baik ya, tentu saja dengan proses auditing yang baik sehingga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ini juga akan bisa menjadi supporting evidence bahwa pelaporannya sudah baik, dilakukan tindak lanjut dan ada evidence bahwa tindak lanjut tersebut didokumentasikan. Outputnya adalah sertifikasi, outputnya adalah rekomendasi, outputnya adalah rekognisi atau pengakuan. Jadi hasil dari pemeriksaan itu sertifikasi bisa, rekomendasi bisa, pengakuan bisa. Yang kita punya sertifikasi namanya CPIB gitu ya. Oke, dan terakhir kemudian menjadi titik poin penting, menjadi titik improvement yang sangat penting di Indonesia adalah memastikan bahwa minimum kompetensi dari para inspektor, dari para auditor memang bisa diakui kan gitu. Harus ada rekognisi, harus ada kesetaraan bahwa auditor ini atau inspektor ini memiliki pengakuan bahwa mereka sudah mempunyai approval gitu ya. Di mana kompetensi minimalnya setidaknya auditor atau inspektor memiliki pemahaman tentang basic HACCP, memiliki pemahaman tentang risk assessment terhadap analisa resiko terhadap fishing vessel dan landing site, memiliki skill yang mumpuni terhadap kaitan dengan audit, bagaimana tata cara dia bikin laporan, bagaimana tata cara mereview secara teknis program audit, bagaimana witness itu berarti harus ada evaluasi ya terhadap audit tersebut, mereka kemudian di witness, disaksikan pada saat audit untuk menilai bahwa mumpuni atau enggak ininya. Dan terakhir adalah kalibrasi. Maka masing-masing auditor ini perlu ada memastikan bahwa persepsinya, interpretasinya sama, dilakukan kalibrasi. Jadi auditor pun bukan hanya peralatan, perlu dilakukan kalibrasi secara periodik ya untuk memastikan tingkat pemahaman yang relevan satu sama lain. Oke, jadi itulah bahasanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman mau cari referensinya sudah saya sediakan di sini. Ada regulasi dari Uni Eropa, kemudian dari Food Hygiene Standard CACRCP, kemudian dari Responsible Fishing Vessel, US FDA Guidance, kemudian bahasan-bahasan yang lain yang saya pernah baca. Ini saya bisa kasih teman-teman referensi supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng sih untuk mendapatkan konsep yang memang benar, tepat, yang diperlukan sehingga implementasinya juga mudah, kontrolnya juga mudah. Dengan kemudahan itu compliance juga makin meningkat. Itu saja, mungkin ada yang kurang berkenan atau waktunya kelebihan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.